Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan tentang tugas kemarin ya. Jadi tugas yang kemarin kan disuruh membuktikan kenapa fungsi alihnya jadi 1 per TS plus 1. Nah, jadi gambarnya seperti ini. RS atau input masuk, ini output juga masuk ke sini. Maka ketika input dikurangkan, di sini tandanya minus, berarti dikurangkan sama output, itu adalah sinyal error. Nah, sinyal error yang dikalikan dengan fungsi di depannya 1 per TS itu adalah nilai outputnya. Nah, kita masuk ke sebelah sini. Maka sinyal error tadi itu kan sama dengan input dikurang sama output. Nah, nilainya CS tadi atau output tadi kan sama aja dengan sinyal error yang dikalikan dengan 1 per TS per 1 seperti gambar yang di samping ini. Ya. Nah, jadinya nilai errornya tadi kan dapat nih, RS dikurang CS, kita masukin ke sini. Berarti CS sama dengan errornya tadi diganti di sini. Jadi RS min CS dikalikan 1 per TS. Nah, ini kalikan silang, RS dikalikan 1 per TS minus CS dikalikan dengan 1 per TS. Berarti RS dikalikan 1 per TS min CS per 1 per TS itu sama dengan CS ya. Di sini punya CS, di sini punya CS. Yang di sini minus pindahkan ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Minus jadi positif, jadinya CS plus CS dikalikan 1 per TS sama dengan sisa ini ya, RS dikalikan 1 per TS. Sama-sama punya CS, sama-sama punya CS, CS nya kita keluarkan. CS dikali berapa supaya hasilnya CS, berarti kan CS dikalikan 1. CS dikalikan berapa supaya hasilnya CS dikalikan 1 per TS, berarti kan CS dikalikan 1 per TS. Jadi sama dengan sisanya ini tetap diturunkan aja. Karena kita tugasnya adalah mencari fungsi alih. Fungsi alih itu apa sih? Disimbolkan dengan GS atau nilai dari output dibagi input. Output per input. Bisa dimisalkan sama GS, boleh dimisalkan output per input. Karena outputnya kita di sini CS, maka inputnya RS. Berarti kan kalau fungsi alihnya berarti CS per RS. CS di sini udah jadi pengali, di sini jadi pengali, kita pindahkan ke sebelah kiri jadi pembagi. Maka yang ini pengali, kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadi pembagi. Jadi sisa 1 per TS dibagi 1 plus 1 per TS ini. Sama-sama punya TS, kedua sisinya kita kalikan sama TS per TS ya. Berarti 1 per TS dikalikan TS sisa 1, 1 dikalikan TS, 1 per TS dikalikan TS, 1. Maka terbukti ya, fungsi alihnya adalah 1 per TS plus 1. Nah, kalau digambarkan blok diagramnya, nanti teman-teman ada di pertemuan keempat sama kelima, pelajari kembali mereduksi blok diagram. Pertemuan ketiga sama keempat. Mereduksi blok diagram. Nah, itu fungsinya apa? Blok diagramnya yang awalnya seperti ini tadi, maka Anda tugasnya tadi menurunkan persamaannya sehingga reduksi yang tadinya seperti ini, blok diagramnya jadi seperti ini. Maka input digambar itu bisa XS sama YS. Karena kita tadi awalnya RS, boleh di sininya RS. Masuk ke fungsi alihnya aja langsung GS. Fungsi alih kita tadi ini kan GS 1 per TS per 1, ini GS ya. Maka kita ganti nilainya jadi 1 per TS per 1 sama dengan output. Nah, ini adalah blok diagram setelah direduksi. Ini tugas yang pertama. Langsung masuk ke tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua, fungsi alihnya kita tuh disuruh mencari respon waktu. Nah, caranya mencari fungsi dari respon waktu yang mau kita hasilkan tadi adalah caranya GS-nya tadi atau fungsi alihnya tadi kita kalikan sama inputnya. Nah, GS tadi kan CS per RS. CS per RS itu kan 1 per TS plus 1. Nah, supaya kita butuh outputnya aja, karena kan mintanya respon waktu. Nah, ini kan S, ini maksudnya adalah kawasan frekuensi. Maka si frekuensi harus dirubah ke kawasan waktu supaya kita bisa dapatkan respon waktunya. Maka CS ini kita pindahkan dulu RS-nya ya. Jadi kan CS per RS, RS-nya kita kembalikan ke sebelah, berarti kan CS-nya aja sendiri itu sama dengan 1 per TS plus 1 dikalikan RS. Nah, soalnya yang di pertemuan itu mintanya RS-nya adalah dalam fungsi sinyal step. Maka sinyal step itu nilainya adalah 1 per S. Jadi RS-nya diganti sama 1 per S. Jadi CS-nya adalah 1 per TS plus 1 dikalikan sama 1 per S. Jadinya 1 per S TS plus 1. Kawasannya masih dalam kawasan frekuensi. Maka kalau Anda butuhnya respon waktu, maka Anda harus melaplas balik dari kawasan frekuensi. Laplas baliknya
di bawahnya S sama TS plus 1, kita cari akar-akarnya, berarti kan akar-akarnya S sama TS plus 1. Jadi A per S ditambahkan B per TS plus 1 sama dengan 1 di sini. Sama dengan 1. Maka 1 ini kita kalikan silang, A dikalikan TS plus 1, S dikalikan B, dijumlahkan semuanya. Jadinya 1 sama dengan ATS plus A plus BS. Yang sama-sama punya S dikumpulkan, berarti AT plus B dikalikan S ditambah A-nya sendirian A. Di sini sama dengan 1. Berarti kan di sini tidak ada koefisien S. Di sini juga nggak ada S-nya. Berarti A ini sama dengan 1. A sama dengan 1. Nah, S di sini kan tidak ada fungsi S, pembawa S. Berarti kan di sini sama dengan 0 S-nya. Berarti ini AT plus B itu nilainya sama dengan 0. Berarti B sama dengan minus AT. Pindah ruaskan ke sebelah kanan. A-nya tadi kan kita dapat 1, berarti minus AT sama dengan minus 1 dikalikan T, jadinya minus T. Sudah, berarti kan kita dapat nih A sama B-nya, A-nya diganti, B-nya diganti, jadi seperti ini. 1 per S ditambah B TS plus 1, B-nya minus T tadi, pindahkan sini berarti minus T per TS plus 1. Nah, 1 per S dikurangkan T per TS plus 1 ya, plus ketemu minus jadinya minus ya. Ya udah. T per TS plus 1 kita masuk ke sini, kita kalikan seperti sama seperti, jadinya T dikalikan seperti sisa 1, TS plus 1, TS kalikan seperti sisa S, 1 dikalikan seperti. Jadi ini kalau disederhanakan jadinya 1 per S plus 1 per T. Kenapa disederhanakan? Supaya kita bisa masuk ke tabel Laplace baliknya. 1 per S plus 1 per T ini udah bisa kita temuin di tabel Laplace. Jadinya 1 per S itu Laplace-nya, Laplace baliknya 1. 1 per S plus 1 per T itu, yang ini 1 per S plus 1 per T itu Laplace baliknya adalah epsilon atau E pangkat minus T per T. Ini. Maka sudah terbukti ya, maka Laplace baliknya adalah 1 min E min T per T. Maka tugas Anda adalah gambarkan respon waktunya. Respon waktu dari CT. Dah, caranya ini Anda tinggal masukin T-nya sama dengan 1 semua ya. Jadi nanti ketika T sama dengan 1 berarti 1 dikurang epsilon minus 1 dibagi 1. Berarti kalau misalnya nanti T-nya sama dengan 2 dicoba lagi, berarti 1 dikurang E min 2 per T-nya tetap 1 ya. Jadi ini soalnya dikerjakan buat masuk ke tugas pertemuan ketiga. Yang terakhir tugas ketiga ya. Ini tugas ketiganya sama kayak tadi, cuman si fungsi masukannya bukan unit step tapi unit rem. Nah, kalau unit rem itu nilainya adalah 1 per S kuadrat. Tadi kan 1 per S, sekarang 1 per S kuadrat. Jadi CS sama, caranya nggak berubah ya. Jadi CS sama dengan 1 per TS plus 1 dikalikan 1 per S kuadrat. RS-nya pindah ke sebelah. RS-nya sama dengan ini, berarti diganti ini ya. CS sama dengan tinggal dikaliin 1 kali 1, 1, ini dikalikan ini, berarti kan jadinya TS plus 1 dikalikan S kuadrat. Kita laplaskan, jadi fungsinya A per TS plus 1 plus BS plus C per S kuadrat. Ini kenapa BS plus C? Silahkan buka kembali buku Laplace Anda. Sama dengan 1. Sama kayak tadi kita kalikan silang, berarti A dikalikan S kuadrat, AS kuadrat. Ini BS plus C, berarti BS kalikan TS, BTS kuadrat. C dikalikan TS, CTS. Terus BS kalikan 1 BS, C dikalikan 1 C, dikalikan silang ya. Sama kayak tadi, kumpulkan yang S kuadrat sama S kuadrat. Yang S kuadrat kan ini ya, berarti A plus BT dikalikan S kuadrat tambah BS plus CTS, berarti kan B plus CT dikalikan S. Terus C-nya sendirian C. Nah, di sini sama dengan 1. Berarti C yang tidak ada embel-embelnya tadi, berarti kan C-nya sama dengan 1. Di fungsi sebelah kiri tidak ada fungsi S, berarti S-nya di sini sama dengan 0. Berarti B plus CT ini sama dengan 0. Berarti B plus CT pindahkan ke sebelah kiri, berarti B sama dengan min CT. C-nya tadi kan 1. Berarti kita ganti C-nya sama 1. Berarti minus 1 tau. Berarti kan sama dengan minus tau. Ini sebenarnya bacanya tau ya, tapi tadi gambarnya kalau di buku kan gambarnya T tuh, jadi biar nggak bingung T atau tau, sama ya. Nah yang ini A plus B tau sama dengan 0, yang ini ya. S kuadrat kan juga nggak ada di fungsi sebelah kiri, berarti S kuadrat itu nilainya sama dengan 0, berarti A plus B tau sama dengan 0. B tadi nilainya minus tau,
Berarti kita ganti A plus minus tau dikalikan tau sama dengan 0. Berarti A dikurang minus tau kalikan tau atau T kalikan T kuadrat. Berarti A minus T kuadrat sama dengan 0. A sama dengan minus T kuadrat atau tau kuadratnya pindah ke sebelah. Jadinya adalah tau kuadrat. Dapat nilainya C, B, A ya. Kita masukin ke sini. Jadi kita kembalikan yang ini tadi A plus TS plus 1 plus BS plus C per S kuadrat. A-nya kita ganti sama yang kita udah dapatkan tau kuadrat. Berarti tau kuadrat plus tau S plus 1 atau T kuadrat per TS plus 1. Ditambahkan B-nya adalah minus tau atau minus T. Berarti minus TS plus 1 per S kuadrat. Ini yang nantinya kita Laplace balikan. Karena dalam SS fungsinya masih dalam frekuensi, kita butuh Laplace balik. Maka kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Tau kuadrat per TS plus 1. Taunya saya pindahkan ke sebelah sini. Berarti kan tau dikalikan tau kan tau kuadrat atau T kuadrat per TS plus 1 ya. T-nya pindahkan. Berarti kan sisa ini. Nah yang ini itu saya sederhanakan. Kita kalikan sama sepertau. Berarti T dikalikan seper-T atau sepertau tadi sama dengan 1. Tau S plus 1. Tau S kalikan seper-T sisa S. 1 dikalikan seper-T 1 per T. Jadi sisanya seperti ini ya. Tau dikalikan 1 per S plus 1 per tau. Ini kan ada tadi Laplace baliknya. Jadinya ini ya. Tau dikalikan dikalikan E pangkat minus T per tau. Nah yang ini udah ya. Yang ini sudah, berarti sekarang pindah ke sebelah sini. Plus minus TS plus 1 per S kuadrat. Nah saya pisahkan. Ini kan min TS per S kuadrat. Ya udah jadinya min TS per S kuadrat. Yang ini kan plus 1 per S kuadrat, pisahkan. Jadi plus 1 per S kuadrat dipisah doang karena penyebutnya sama. Tinggal dijumlah sama aja ya. Nah, yang ini kita kerjakan sendiri. Min TS per S kuadrat berarti dibagi sama seper S, atasnya juga dibagi sama dikalikan sama seper S per 1 per S. Berarti kan S-nya hilang. Sisa tau, yang ini S kuadrat dibagi seper S, sisa S. Berarti min tau per S. Tau per S tadi Laplace baliknya adalah tau, jadi minus tau. Seper S kuadrat ini udah ada Laplace-nya. Seper S kuadrat tuh Laplace baliknya T. Ya udah, jadinya Laplace baliknya tadi tau dikalikan E pangkat minus T per tau dikurangkan tau ditambahkan T. Sama Anda gambarkan juga CT-nya. Jadi dimisalkan taunya juga sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 1. Nah, ini dimasukin CT-nya sama dengan, kalau nilainya T-nya sama dengan 0, berarti masukin 0 dikalikan E pangkat minus 0 dibagi 1 dikurang taunya tadi 1 ditambah 0. Nilainya berapa? Masukin lagi kalau T-nya sama dengan 2. T-nya sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 kan berarti di sini taunya tadi 1. Dikalikan E pangkat minus 1 per 1 dikurangkan 1 ditambahkan 1. Gimana? Anda gambarkan fungsi T terhadap CT. Ini tugasnya juga ya, jadi digambarkan juga. Nah yang terakhir kesimpulannya, apa perbedaan respon waktu dari masukannya kalau unit step sama unit rem? Ini bisa Anda ambil kesimpulannya ketika Anda sudah menggambarkan respon waktu yang tadinya unit step sama yang ini tadi unit rem tadi ya. Nah ini Anda gambarkan apa perbedaan dari respon waktu yang pertama sama yang kedua. Yang kedua, apa kesimpulannya respon sistem yang berorde 1? Kalau masih ada yang bingung kenapa sih orde 1 tuh apa sih? Nah, orde 1 tuh adalah yang ini. Anda lihat fungsi alih kita tadi kan ini ya, 1 per TS per 1. Nah, ketika pangkat tertingginya dari penyebut yang bawah ini adalah 1, maka ini disebut sebagai sistem yang ordenya 1. Nanti besok kalau ada ketemu soal 1 per S kuadrat plus bla bla bla, berarti pangkat tertingginya kan S pangkat 2, maka itu termasuk yang respon sistem orde 2. Oke, cukup sampai di sini. Sebenarnya nanti pemodelan sistem itu sama seperti yang kita kerjakan di sistem kendali. Yang Anda sudah kerjakan kemarin tuh termasuk yang identifikasi sistem sama pemodelan sistem. Nah, kalau ini tuh masih yang pemodelan sistem. Kita belum masuk ke identifikasi sistem. Jadi nanti kita modelkan dulu sistem. Ketika sistemnya sudah selesai, kita keluarkan respon waktunya, maka nanti kita bisa identifikasi sistem tersebut. Jadi modelkan dulu sistemnya, baru kita bisa identifikasi sistem. Nah, ini dulu yang kita ulang. Pertemuan selanjutnya itu teman-teman belajar menggambar blok diagram terus direduksi. Jadi nanti kita setelah itu udah mulai masuk ke merancang
sistem. Habis merancang sistem baru kita modelkan sistemnya. Habis modelkan sistemnya kita lihat respon waktunya. Nanti kalau sudah dapat respon waktunya, terakhir kita mencari identifikasi sistemnya. Jadi cuma sampai di situ, tidak serumit sistem kendali. Jadi sebenarnya yang di sistem kendali kemarin sudah memodelkan sistem, ditambahkan dengan merancang kendalinya. Kalau di sini tuh cuma memodelkan sistem aja. Jadi sistemnya nanti seperti apa, identifikasinya. Udah sampai di situ aja materi kuliah ini. Jadi cukup sekian pembahasan materi yang kemarin. Jika ada pertanyaan nanti boleh di post di komen ya. Oke, terakhir akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.